Ya, salam saudara. Di video kali ini saya akan menjawab ketidaksetujuan saya bahwa Yahweh adalah ciptaan orang Barat. Memang orang Barat yang pertama kali meneliti nama Yahweh. Jadi namanya seperti yang saya katakan kemarin adalah Wilhelm Gesenius, seorang teolog berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1786 sampai 1842. Jadi Gesenius ini adalah seorang ahli filologi dan leksikograf Jerman. Ia memberikan argumen mengenai nama Yahweh dalam bukunya Thesaurus Philologicus, ditulis tahun 1835. Itu Thesaurus itu artinya perbendaharaan, Philologicus itu filologi adalah ilmu yang mempelajari atau meneliti bahasa, teks, dan makna dalam konteks sejarah budaya. Dan juga bukunya Hebraises und Chaldaises and Wörterbuch. Itu bahasa Jerman, artinya adalah kamus ringkas atau kamus praktis atau kamus tangan ya, yang dipegang tangan. Bahasa Ibrani dan bahasa Kasdim atau bahasa Aram yang ditulis pada tahun 1823. Jadi dalam bukunya itu ia berargumen bahwa bentuk pengucapan atau pelafalan asli dari nama YHWH adalah Yahweh dan bukan Jehovah, sebagaimana saya jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi ia menggunakan metode sistematis dengan menelaah transkripsi Yunani kuno. Ada penyebutan Yahweh dan pola nama teoforik. Misalnya prefiks YHW itu dibaca Yehu. Kemudian sufiks Yah atau Yahu ada pada pelafalan nama Yesaya. Dari kata Yesyahu atau Yesyayahu. Kemudian menjadi Yesayah. Kemudian di kita jadi Yesaya. Demikian pula dengan Yeremia. Dari kata Yirmiyahu, Yirmiyah, kemudian jadi Yeremia. Ada juga banyak, itu ada Haleluya, itu Haleluya. Kemudian Obadiyah, itu juga Yah, Yahweh itu. Nah, ini semua mengandung unsur Yahu atau Yah yang mendukung vokalisasi Yahweh. Jadi Gesenius juga mendasarkan pada tulisan seorang uskup dari abad ke-5 Masehi, namanya Theodoret dari Kiros, yang menulis bahwa orang Samaria menyebut nama itu Yahweh. Jadi transkripsi Yunani Yahweh ini sangat dekat dengan bentuk Yahweh. Bila kita mengembalikannya ke bahasa Ibrani, huruf I atau iota itu bunyinya Ya. Kemudian alfa itu vokal A, beta kuno itu diucapkan lebih mirip W atau V. Jadi mendekati W. Itu weh itu ya. Pengucapan beta dalam Yunani klasik pada abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi itu dilafalkan B. Tetapi dalam Yunani Koine abad ke-3 sebelum Masehi sampai 3 Masehi itu di zaman Yesus ya. Itu pengucapan mulai bergeser jadi V. Kemudian Yunani Bizantin sampai modern sekarang ini B sekarang dilafalkan V penuh. Karena orang Samaria itu tetap menyebut YHWH secara lisan, maka tradisi fonetik mereka bisa dianggap lebih dekat dengan pengucapan kuno. Jadi kata Yahweh tadi diucapkan oleh orang Samaria untuk menyebut Yahweh atau untuk menyebut YHWH. Nah, kalau dalam bahasa Yunani ditulis Yahweh di abad ke-5 Masehi, bunyinya dekat dengan Yahweh atau Yahweh. Jadi pelafalan Yahweh dalam tradisi Samaria itu adalah kunci bagi Gesenius untuk menyimpulkan bahwa YHWH kemungkinan besar dulu diucapkan Yahweh, bukan Jehovah. Dari sinilah rekonstruksi Yahweh menjadi populer di dunia akademis, lalu dipakai secara luas dalam teologi barat. Nah, ini juga dikuatkan oleh literatur gereja mula-mula yang ditulis oleh Clemens dari Alexandria, hidup pada 150 sampai 215 Masehi. Clemens menulis dalam karya Stromata. Stromata itu kumpulan-kumpulan ya. Dalam bab ke-6, kemudian dalam paragraf yang ke-34, ia menuliskan tentang nama Allah. Jadi ia menyebut bahwa nama suci YHWH ditransliterasi ke bahasa Yunani sebagai Yahu. Kemudian jika digabungkan dengan pelafalan orang Samaria tadi, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa orang Samaria tidak menghindari pelafalan YHWH seperti orang Yahudi, sehingga mereka menjaga tradisi lisan yang ditinggalkan Yahudi karena penafsiran Yahudi terhadap hukum ketiga dari 10 perintah hukum Taurat itu kan tidak boleh sama sekali mengucapkan nama Yahweh, tetapi menggantinya dengan kata Adonai. Inilah mengapa vokalisasi Yahweh diyakini banyak sarjana modern sebagai rekonstruksi yang paling otentik. Bukti transkripsi Yunani kuno Yahweh ini menguatkan hipotesis bahwa Yahweh memang paling dekat dengan pengucapan asli yang Musa dengar dari Allah yang terpelihara secara turun-temurun secara lisan dalam tradisi Samaria. Jadi pelafalan Yahweh ini bukan buatan orang Barat, apalagi sekedar rekayasa teologi Barat. Bukan. Sebaliknya itu adalah hasil rekonstruksi ilmiah.
Nah, kesimpulan kita adalah bahwa nama Yahweh adalah nama yang didengar Musa waktu Allah memberitahukannya dalam Keluaran 3 ayat 15 dan Keluaran 6 ayat 2. Lalu bagaimana dengan nama Yesus bagi orang Kristen jika nama Yahweh dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan sebagai namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku untuk turun-temurun? Nah, saya akan menjawabnya, makanya tetap ikuti video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.